Hai, Ceca Romet Kitchen mau masak kimchi bahan lokal. Jadi kita mau bikin kimchi tapi pakai bahan-bahan lokal ya. Bahannya ada 1 kilo 750 gram sawi putih. Pastikan sawi putihnya ini bener-bener seger. Jadi ini 1 kilo lebih 750 gram. Sawi putihnya kita belah aja kayak gini. Satu bonggol itu dibelah jadi 4, ujungnya aja lalu ditarik kayak gini ya. Ini sawinya emang bener-bener seger dari pasar, langsung diolah jadi kimchi. Bonggolnya tadi barusan saya buang, kita taruh di wadah yang lebar, lalu kita cuci bersih dulu. Jadi untuk membuat kimchi itu memang ngabisin agak banyak air ya, dari mulai kita mencucinya dulu, kemudian kita menggarami, setelah digarami juga nanti dicuci lagi. Ini dicuci dulu sebelum digarami sampai bersih nyucinya. Sawi putih udah dicuci, sisihkan dulu. 2,5 sendok makan garam untuk 1 kilo 750 gram sawi putih. Sawi putihnya kita garami aja seperti ini. Di lipatan-lipatannya itu pastikan kena garam semua sampai dengan ujung, dari pangkal sampai ujung semuanya harus kena garam. Bagian atas, bagian bawah dari sawinya. Kita lakukan sampai sawinya ini tergarami semua. Ditumpuk aja seperti ini di wadahnya dan kita akan diamkan selama 2 jam di suhu ruang. Setiap 30 menit sawi putihnya kita aduk dibalik. Jadi setelah 30 menit diaduk-aduk, dibalik, ditinggalin lagi, lalu dibalik lagi kayak gitu. Pokoknya sampai dengan 2 jam. Setelah 2 jam sawi putihnya jadi menyusut seperti ini. Sekarang kita cuci bersih ya setelah 2 jam digaramin. Buang dulu air garamnya, ini kita tuang aja di wastafel. Lalu kita cuci sampai benar-benar bersih, sampai kadar garamnya tuh hilang. Bisa dites ya, kayak dicobain, kalau masih asin harus dicuci lagi. Direndam-rendam di air, dibilas, lalu taruh di wadah yang bolong-bolong, diperas seperti ini. Sampai kadar airnya berkurang pada turun gitu, dan kita diamkan dulu sampai airnya pada netes ke bawah. Lanjut kita bikin bubur manisnya. Ada 2,5 sendok makan tepung beras, kita tuang aja di panci kecil. Tambahkan air 200 ml. Aduk-aduk dulu, setelah itu baru kita nyalakan apinya setelah tercampur rata. Lalu masukkan gula pasir, harusnya tadi di awal ya masukin gula pasirnya, tapi saya kelupaan, nggak apa-apa. Gula pasirnya 1 sendok makan muncung. Masak bubur ini sampai meletup-letup dan kental kayak gini, matikan apinya, biarkan sampai benar-benar dingin. Bahan lainnya untuk kimchi, siapkan daun bawang yang sudah dicuci bersih, boleh pakai daun bawang kecil-kecil, boleh pakai daun bawang yang besar. Dan saya tambahkan juga kucai. Kimchi yang asli Korea itu selalu pakai kucai juga selain daun bawang, tapi kalau nggak ada kucai bisa skip. Dan ini lobak, 1 buah lobak yang sudah dikupas, lobak ukuran sedang. Wortel 1 buah sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Bawang bombay ukuran kecil 2 buah. 7 siung bawang putih. Jahenya 3 cm. Ini bumbu yang mau dihaluskan ya, bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Kita potong-potong dulu bawang bombay, bawang putih, dan jahenya. Boleh juga diulek kalau sanggup. Masukkan ke dalam chopper. Kita tutup choppernya dan haluskan bahan bumbu untuk kimchi ini. Semuanya pakai bahan lokal, kecuali gochugaru atau cabai bubuk Korea. Oke, udah cukup, nggak terlalu halus, nggak masalah, kayak gini teksturnya. Sisihkan. Sekarang kita potong-potong dulu lobaknya, dipotong bentuk korek api, atau dipotong sesuai selera juga boleh. Ini kimchi yang klasik aja, potongannya seperti ini untuk lobak. Begitupun juga dengan wortel, wortelnya pun juga dipotong bentuk korek api. Daun bawangnya dipotong kecil-kecil.
Kucai dipotongnya itu panjang-panjang, hampir sama dengan ukuran lobak dan wortelnya. Di sini saya pakai 2 macam cabai, 100 gram cabai bubuk Korea. Saya beli di toko online. Memang ini bahan impor ya dari Korea, tapi di sini saya juga pakai cabai bubuk yang dari Indonesia 50 gram. Ini rusip udang dari Bangka, produk lokal dari Raja Ikan Tenggiri. Kalian bisa membelinya di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Ada di Shopee tokonya, ada di TikTok Shop juga. Bahan penting untuk membuat kimchi ya udang fermentasi yang kecil-kecil itu, tapi kita pakai yang produk lokal dari Bangka, dari produknya Raja Ikan Tenggiri. Kecap ikannya saya pakai merek yang ini, bebas ya kalian menggunakan kecap ikan sesuai yang kalian suka mereknya. Kita siapkan wadah, masukkan bubur manis yang udah kita bikin tadi, yang dari tepung beras, ada gulanya sedikit sama air. Masukkan ke dalam mixing bowl. Tambahkan campuran bawang bombay, bawang putih, dan jahe yang sudah dihaluskan. Masukkan cabai bubuk Korea atau gochugaru. Ini satu-satunya yang bukan bahan lokal. Masukkan cabai bubuk lokal, ini udah kelihatan ya warnanya beda. Cabai bubuk lokal atau yang dari Indonesia pastinya lebih pedas. 70 ml kecap ikan. Kita masukkan kecap ikan. Nggak perlu ditambahkan garam karena kecap ikan dan udang fermentasi atau rusip udang ini udah asin banget. Rusip udangnya saya pakai 3 sendok makan. Biasanya kalau yang orang Korea menggunakan sujot ya namanya ya, sama juga udang fermentasi seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Bikin kimchi memang butuh kesabaran karena prosesnya tuh panjang banget, ribet, dan bahannya banyak. Saya pindahkan ke baskom yang lebih lebar karena tadi kekecilan mixing bowl-nya. Tambahkan lobak yang sudah dipotong-potong, tambahkan wortel yang udah dipotong-potong, daun bawang, kucai, lalu aduk lagi. Ini semua bahan yang sangat dasar untuk membuat kimchi, umumnya memang seperti ini ya, kimchi dari Korea. Kalau sudah tercampur rata, sisihkan dulu. Ini dia sawi putih yang sudah dicuci bersih. Tadi sudah dicuci, digaremin, dicuci lagi, dan diperas juga boleh sampai airnya habis. Sekarang proses yang sangat penting yaitu menambahkan campuran cabai bubuk tadi ke sawi putihnya. Pokoknya harus terkena cabai semua sampai di sela-sela sawinya itu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romed Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kali ini kita belajar bikin masakan nasional negara Korea, kimchi. Kimchi ini bagus banget untuk kesehatan, sudah banyak penelitiannya. Kalau kita rutin makan kimchi, pencernaan jadi lancar, metabolisme tubuh juga jadi lebih baik karena mengandung probiotik. Ini udah jadi semua ya, langsung aja kita gulung. Digulung lalu taruh di wadah yang kedap udara, boleh yang terbuat dari plastik, boleh juga terbuat dari tanah liat atau dari kaca. Saya nggak punya yang terbuat dari tanah liat dan kaca, jadi pakai yang terbuat dari plastik aja. Ditekan-tekan seperti ini, hasilnya lumayan banyak. Lalu ditutup dan biarkan di suhu ruang selama 24 jam. Hai, Cece Romed Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romed Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Setelah 24 jam, kimchinya sudah terfermentasi dengan baik. Kita buka aja. Ini di suhu ruang ya, bukan di kulkas. Kalau sudah keluar gelembung-gelembung udara seperti ini, kita tekan-tekan aja tuh kelihatannya gelembung udaranya. Dan aromanya asam, ini berarti sudah terfermentasi dengan baik.
Kalau kalian tinggal di daerah yang dingin mungkin butuh waktu 2 hari, tapi kalau di Indonesia 1 hari atau 24 jam udah cukup. Kita bisa menyimpannya di kulkas, dia bisa tahan selama 3 bulan di kulkas atau mungkin bahkan lebih ya. Sekarang saya mau cobain kimchinya, kita ambil aja. Aromanya benar-benar tajam dan kontroversial, ada yang suka ada yang enggak dengan aroma kimchi. Kita taburi dengan wijen sangrai, ini optional aja, boleh pakai wijen, boleh enggak. Kimchi kelihatan enak banget, ini udah mirip kayak bikinan orang Korea, udah siap untuk disajikan. Kita gunting aja kimchinya, memang sebaiknya digunting, kalau kita potong-potong pakai talenan, itu talenannya bakal merah-merah. Ini cocok buat lauk sebagai side dish. Tuh lihat, penampilannya bagus banget, menggugah selera. Crunchy banget, teksturnya kriuk-kriuk dan asem, pedesnya nampol karena kita pakai cabai bubuk Indonesia juga, jadi kerasa banget pedesnya. Ada rasa umami dari rusip udang dan juga dari kecap ikan. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.